Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil progres kami selama setengah semester ini, yaitu line dan wall follower robot dari kelompok 1 IK 4AA. Kelompok 1 sendiri terdiri dari Ilham Purnomo, Raden Fabian, dan Dava Aditya Saputra. Isi materi dari presentasi kami kali ini yaitu yang pertama skematik rangkaian, kedua cat elektronika, ketiga cat case, keempat bill of material, kelima final appearance, dan terakhir testing. Pada skematik rangkaian, yang pertama kami tampilkan adalah skematik main controller. Dalam skematik main controller ini terdapat 11 skematik yang berbeda, yaitu ada saklar, regulator 5 volt, from battery, JST from IR sensor, JST from ultrasonic sensor, driver motor 1, driver motor 2, from LCD dan button, switch sensor, hole for spacer, dan Arduino Nano. Kemudian pada skematik line sensor terdapat infrared sensor, JST to main controller, dan hole for spacer. Pada skematik wall sensor terdapat ultrasonic HCSR04, hole for spacer, JST socket to main controller, dan multiplexer for HCSR04. Terakhir, terdapat skematik display yang memiliki 5 skematik yaitu Bluetooth modul, to main controller, LCD, mounting hole, dan push button. Selanjutnya, cat electronics. Pada cat electronics kami membuat pada aplikasi KiCad yang divisualisasikan menjadi 3 dimensi. Di sini terdapat main controller dengan berbagai macam komponen seperti resistor dan kapasitor. Kemudian ada Arduino Nano sebagai main brain dari robot itu sendiri dan buzzer untuk suara apabila kita hendak mengganti pada display yang lain. Di sini tertampak surface dan bottom dari main controller. Selanjutnya pada line sensor, surface dan bottom seperti berikut, di mana pada line sensor kami menggunakan 8 LED untuk menjadi sensor infrared itu sendiri. Next ada wall sensor. Pada wall sensor ini kami memasang 3 sensor ultrasonic dengan penampakan seperti di atas. Dan terakhir pada display terdapat LCD dan button for display. Pada cat case, kami menggunakan aplikasi Fusion 360 untuk membuat desain dari robot kami, di mana base dari robot kami berbentuk seperti berikut. Kemudian ditambahkan dengan board pada line sensor, lalu bagian ultrasonic ditambahkan rolling wheel atau driver. Selanjutnya mainboardnya, kemudian ditambahkan dengan LCD, sehingga apabila digabungkan akan menjadi seperti berikut. Ini adalah penampakan dari robot full kami pada aplikasi Fusion 360. Selanjutnya, bill of material. Pada bill of material ini kami membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada main controller, kedua LCD display, ketiga customization dan additional material, keempat wall sensor, dan kelima line sensor. Dengan total pengeluaran sebesar Rp660.990. Berikut adalah persentase pengeluaran, di mana pengeluaran terbesar dikeluarkan oleh main control sebanyak 49,9%, kemudian additional items sebesar 23,5%, lalu ada LCD display 12,2%, disusul wall sensor 10,5%, dan terakhir ada line sensor 3,9%. Selanjutnya adalah penjelasan pada flowchart dari program. Di sini flowchartnya dimulai dengan switch on dan off, kemudian masuk ke pilih mode. Pada pilih mode terdapat decision untuk line atau wall. Pada line yaitu terdapat decision pula untuk kalibrasi atau set PID line follower. Apabila kalibrasi maka akan melakukan kalibrasi dan back kembali ke pilih mode. Namun apabila akan melakukan set PID maka akan masuk ke dalam mode setting PID. Di sini ada setting KP. Pada setting KP masuk ke up atau down. Nah, pada up apabila kita memilih up maka akan
increment pada KP, yaitu meningkatkan nilai pada KP, dan apabila down akan menurunkan nilai dari KP. Kemudian selanjutnya ketika kita memilih OK, maka kita akan lanjut, dan apabila back akan kembali ke awal. Pada OK akan masuk ke mode set pada KI. Set pada KI sama seperti pada KP, yaitu terdapat up and down, di mana up akan melakukan increment pada KI dan down akan melakukan decrement pada KI. Selanjutnya decision OK atau back. Apabila kita memilih OK, kita akan lanjut pada setting pada KD derivatif. Pada KD masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu KI dan KP, di mana terdapat increment KD untuk up dan increment dan decrement KD untuk down. Selanjutnya yaitu setting pada set base speed. Nah, set base speed ini untuk mengatur kecepatan dari robot itu sendiri, di mana up untuk meningkatkan kecepatan dan down untuk menurunkan kecepatan dengan increment dan decrement seperti sebelumnya. Selanjutnya, apabila kita OK, memencet OK akan menghidupkan motor. Ketika kita memencet OK lagi, akan stop pada motor, lalu ketika pencet OK lagi, akan melakukan reset pada motor. Selanjutnya, kita masuk ke menu wall. Pada menu wall, ketika kita mencet up dan OK, akan tertampil dua menu, yaitu kalibrasi ataupun set PID wall follower. Apabila kalibrasi, maka akan menunjukkan set dari set point. Set point ini untuk menjelaskan, untuk memilih seberapa jauh sensor akan mendeteksi tembok dengan menggunakan ukuran cm up and down seperti biasanya, increment untuk menaikkan dan decrement untuk menurunkan jarak. Selanjutnya, apabila kita memilih set PID, masih sama seperti line follower, di mana apabila kita milih OK atau up, maka kita akan men-setting pada proporsionalnya atau P, di mana up and down-nya sama seperti yang sebelumnya, down untuk decrement dan up untuk increment. Next, apabila kita memilih OK lagi, kita akan masuk ke setting KI atau integral, di mana up untuk menaikkan nilai dengan increment, down dengan decrement untuk menurunkan nilai. Selanjutnya, apabila kita memilih OK, maka kita akan masuk ke set derivatif, di mana up untuk menaikkan nilai dengan increment, down untuk menurunkan nilai dengan decrement. Next, ketika kita memilih OK, kita akan memilih set base speed. Set base speed itu untuk mengatur kecepatan, di mana masih sama seperti sebelumnya, up untuk meningkatkan nilai kecepatan dan down untuk menurunkan nilai kecepatan. Next, untuk OK-nya kita akan set speed untuk belok. Di sini set speed untuk belok masih sama juga. Apabila kita memilih up lagi, apabila kita memilih up, maka akan increment untuk menaikkan kecepatan belok. Apabila memilih down, maka akan menurunkan kecepatan dari belok. Next, untuk OK-nya untuk menghidupkan motor, kemudian OK lagi untuk stop motor, dan pencet OK lagi untuk reset pada menu dan kembali ke set KP. Kemudian berikutlah final appearance dari robot kami. Di sini robot kami memiliki kelebihan, yaitu sangat stabil dan memiliki pembacaan sensor yang sangat tinggi. Dengan kekurangan ada pada penampilan, karena robot kami sudah jadi 1 bulan sebelum adanya pengujian, sehingga beberapa bagian PCB sudah berkarat. Lalu selain itu, kekurangan robot kami yaitu memiliki kecepatan medium dan tidak disetting pada high speed, karena kami memprioritaskan pada pembacaan sensor yang tinggi. Berikut adalah penampilan robot kami dari atas dan dari depan. Selanjutnya, testing dari robot. Selanjutnya, setelah PPT dari line follower dan wall follower, kami akan melanjutkan dengan PPT webbox kami yang berjudul line and wall follower on webbox.
Daftar materi dari presentasi kami kali ini yaitu robot design, arena design, program, testing line follower, dan testing wall follower. Pada robot design memiliki full body view seperti berikut dengan desain dibuat dari Fusion 360 dan diimport berbentuk OBJ ke dalam Webbox. Dengan visualisasi sensor sebagai berikut, kami memasang infrared sensor sebanyak 8 buah dan ultrasonic sensor sebanyak 3 buah, di mana pada visualisasi tersebut terdapat 3 warna indikator. Yang pertama, warna hijau menandakan bahwa jarak target masih jauh, warna kuning menandakan jarak target sudah dekat, dan warna merah menandakan target sudah di depan. Kemudian front view dari robot kami seperti berikut, dan top view-nya seperti berikut. Selanjutnya masuk ke arena design. Pada desain arena, kami menggunakan referensi dari arena yang ada pada laboratorium dengan tingkat kemiripan 90%, dengan top view sebagai berikut dan diagonal view sebagai berikut. Next, program line dan wall. Selanjutnya, testing wall follower. Pada wall follower sudah berjalan dengan baik dengan penampilan seperti berikut. Kemudian, testing pada line follower. Testing pada line follower juga berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.